Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Ayu Puspita dari Teknologi Pangan B dengan NIM 230 20 119 140 133. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembuatan dodol suping atau dodol susu kambing. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita simak ya videonya. Dodol merupakan salah satu makanan tradisional yang mudah dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Dodol memiliki rasa yang manis, gurih, berwarna coklat, tekstur yang lunak, dan juga digolongkan menjadi makanan semi basah. Oke, untuk bahan-bahannya itu ada garam, ada tepung beras, tepung ketan, ada juga gula merah, susu kambing, dan juga ada gula pasir. Gula pasir berfungsi untuk mengurangi penguapan air dan juga menambah cita rasa. Susu kambing. Dalam pembuatan dodol susu ini menggunakan susu kambing karena susu kambing mengandung nilai gizi yang lebih tinggi daripada susu sapi seperti protein dan juga lemak yang mudah dicerna. Tepung beras ketan memiliki fungsi untuk mengentalkan dan juga menghasilkan dodol yang elastis. Hal ini disebabkan oleh kandungan amilopektin yang tinggi sehingga menyebabkan gelatinisasi pada saat proses pemanasan dan juga penambahan air. Oke, untuk alatnya kita membutuhkan baskom, gumis atau pengaduk, setelah itu ada spatula, ada juga wajan, dan ada juga kompor. Pertama-tama campurkan 60 gram tepung ketan, 10 gram tepung beras, setelah itu diaduk hingga merata dan ditambahkan sedikit garam dan kemudian diaduk kembali. Tambahkan sedikit susu kambing untuk melarutkan tepung agar pada saat dimasak tepung tidak menggumpal. Aduk tepung hingga merata, setelah itu tambahkan sedikit lagi susu kambing agar tepung lebih cair. Selanjutnya, susu kambing dipasteurisasi dengan menggunakan api sedang hingga mendidih dan sambil diaduk. Proses pasteurisasi berfungsi untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada susu yang disebabkan oleh mikroorganisme dan juga menurunkan jumlah oksigen dan sinar yang dapat bereaksi pada susu. Setelah mendidih, tepung terigu dicampurkan ke dalam susu dan diaduk hingga tercampur merata. Gula merah dan gula pasir dimasukkan, kemudian kambing diaduk hingga mengental. Tepung. Proses gelatinisasi disebabkan oleh proses pengikatan hidrogen dengan molekul tepung sehingga menghasilkan adonan dodol yang kental. Tepung berfungsi untuk memperbaiki tekstur dodol agar tidak lengket. Hal ini dikarenakan karena adanya kandungan amilosa dan amilopektin yang terkandung dalam pati tepung. Got the kick.
Setelah itu, susu diaduk hingga mengental dan juga teksturnya berubah menyerupai dodol. Gets kick. Setelah matang, dodol dipindahkan ke dalam wadah yang telah dilapisi dengan plastik dan kemudian ditunggu hingga dodol dingin. Setelah dodol dingin, proses selanjutnya yaitu proses pengemasan dodol, di mana pada proses ini dodol dikemas dengan menggunakan plastik yang sudah dipotong dan juga diambil secukupnya. Setelah itu, ujung plastik dibentuk seperti permen dan direkatkan. Gets kick. Setelah dodol dikemas dengan plastik, kemudian dodol dimasukkan ke dalam kardus kemasan. Dan siap untuk didistribusikan atau dijual. Parameter yang meliputi tekstur. Tekstur dodol ini yaitu lembek dan juga mengkilap. Hal tersebut disebabkan oleh lapisan gula atau glazing. Setelah itu, tekstur dodol juga disebabkan oleh takaran atau formula yang digunakan. Warna. Dodol menghasilkan warna kecoklatan yang disebabkan oleh reaksi Maillard. Reaksi ini disebabkan oleh penggunaan gula dan juga proses pemanasan gula di atas titik leleh sehingga gula mengalami perubahan warna menjadi warna coklat. Selain itu, warna coklat juga digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kualitas kelayakan pada dodol. Aroma. Dodol yang dihasilkan memiliki aroma seperti bau kambing. Hal ini disebabkan oleh penggunaan susu kambing dalam pembuatan dodol. Selain itu, aroma dodol juga terbentuk karena adanya senyawa volatil, protein, dan juga lemak yang menguap pada saat proses pemanasan. Aroma dodol juga digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apakah dodol sudah mengalami kerusakan. Kadar air. Perubahan kadar air dalam dodol dipengaruhi oleh suhu pemanasan dan juga penambahan tepung beras dan substansi lainnya yang mengandung pati. Selain itu, kadar air yang tinggi akan mempengaruhi tekstur dodol menjadi kenyal, lenting, dan juga lebih liat.
Kadar gula reduksi. Faktor yang mempengaruhi perubahan gula reduksi yaitu proses pemanasan, di mana pemanasan mampu membantu proses metabolisme yang dapat mengurangi gula reduksi pada dodol susu kambing. Kadar protein. Kadar protein pada dodol susu kambing akan mengalami perubahan karena proses pemasakan, di mana semakin tinggi suhu pemasakan dan juga lama waktu pemasakan dodol akan menyebabkan penurunan pada kadar protein yang terkandung dalam dodol. Sekian video pembuatan dodol suping dari saya. Terima kasih.